Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat sore kepada Dr. Anda Hajah Suhartiningsih MPD selaku dosen kami yang mengampu mata kuliah manajemen PAUD. Perkenalkan, saya Ibu Suyatmi dari Prodi PAUD semester 5 ingin menyampaikan resume dari setiap pertemuan mata kuliah manajemen PAUD dari pertemuan pertama sampai terakhir. Saya akan sampaikan dari pertama, yaitu dengan judul Kepemimpinan dalam Pendidikan. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam pendidikan? Yaitu adalah sebuah proses pengembangan individu secara utuh yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga terbentuklah sebuah pribadi yang berpengetahuan, berkarakter, dan terampil. Lalu saya akan sampaikan juga teori kepemimpinan. Dalam kepemimpinan pendidikan ada 8 teori yang dapat dikembangkan. Antara lain adalah teori kepemimpinan sifat, kepemimpinan kecerdasan, kepemimpinan kedewasaan dan kekuasaan hubungan sosial, kepemimpinan motivasi diri dan dorongan berprestasi, kepemimpinan sikap, hubungan dan kemanusiaan, kepemimpinan perilaku dan situasi, kepemimpinan kewibawaan pemimpin, kepemimpinan teori kepemimpinan situasi, dan kepemimpinan kelompok. Berdasarkan perilaku, seorang pemimpin mempunyai 2 dasar teori teori kecenderungan. Apa sajakah teori kecenderungan itu? Yaitu teori konsiderasi dan teori struktur inisiasi. Saya lanjutkan perihal syarat kepemimpinan dalam pendidikan. Ada 3 syarat dalam sebuah kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah kekuasaan, yang kedua kewibawaan, yang ketiga kemampuan. Kriteria apa sajakah seorang pemimpin dinyatakan berhasil? Yang pertama tentunya adalah input, yang kedua proses, yang ketiga output, yang keempat adalah outcome. Lalu tipe kepemimpinan apa sajakah yang diperlukan dalam sebuah kepemimpinan dalam pendidikan? Ada 3 tipenya, yaitu tipe autokratis, tipe demokratis, tipe laissez atau tipe faire. Selanjutnya, saya akan menyampaikan makalah konsep perencanaan dalam manajemen pendidikan. Apa yang dimaksud dengan konsep perencanaan pembelajaran? Saya sampaikan adalah pengertian perencanaan pembelajaran adalah sebuah proses pemecahan masalah dengan mempersiapkan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi perencanaan. Apa saja yang dimaksud dengan fungsi perencanaan dalam manajemen PAUD? Yang pertama, memberi guru pemahaman yang luas tentang tujuan pendidikan. Yang kedua, membantu guru memperjelas terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang bersifat tidak mendidik dalam mengajar. Yang keempat, murid-murid akan menghormati guru. Sementara ada penjabarkan fungsi perencanaan, kita akan sampaikan tentang fungsi pembelajarannya, yaitu apa saja fungsi pembelajaran dalam manajemen PAUD. Yang pertama, fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, fungsi prediktif, akurasi, pencapaian tujuan, kontrol, dan evaluasi. Apa saja manfaat perencanaan pembelajaran? 1. Sebagai penunjuk arah dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur siswa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan makalah organisasi pendidikan, masih dalam mata kuliah manajemen PAUD. Apa yang dimaksud dengan organisasi pendidikan? Organisasi pendidikan adalah suatu wadah yang memungkinkan komponen pendidik untuk meraih hasil yang maksimal dalam mengajar, sehingga dapat menghasilkan sebuah prestasi yang membanggakan. Jenis-jenis organisasi. Di sini ada 2 jenisnya, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Saya akan juga sampaikan perihal desain organisasi. Ada beberapa desain organisasi yang bisa dikembangkan dalam manajemen PAUD. Yang pertama, the operating care. Yang kedua, the strategic effect. Yang ketiga, middle line.
Yang kelima, the struktur. Yang keenam, the support staff. Fungsi organisasi yaitu mengembangkan mata rantai hubungan kerja dan pembagian di dalam organisasi atau lembaga. Saya maksud di sini adalah juga aspek organisasi pendidikan. Apa yang dimaksud dengan organisasi pendidikan? Mencakup apa saja itu? Yang pertama, misi, visi, tujuan, dan objektif. Itulah aspek dalam organisasi pendidikan. Saya sampaikan juga tentang tujuan organisasi, karena ini sangat penting untuk dipahami. Yang pertama, untuk membangun dunia pendidikan yang lebih maju dan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan sistem manajemen pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik. Yang keempat, sebagai perekat antar pimpinan dan bawahan, juga dapat membangun kebersamaan, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Yang terakhir adalah manajemen PAUD. Pengertian manajemen PAUD yaitu suatu upaya pengelolaan, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan juga lingkungan secara teratur dan sistematis. Apa tujuan dari manajemen PAUD? Yang pertama adalah efektif. Apa yang dimaksud dengan efektif di sini? Efektif adalah terlaksana semua program dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, efisiensi, yaitu program pendidikan dapat terlaksana dengan sumber daya seminimal mungkin. Fungsi manajemen PAUD, yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat adalah pengawasan. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan pendidikan? Pengelolaan pendidikan ada tiga hal. Sebagai ilmu, pengelolaan pendidikan bisa dikategorikan sebagai ilmu. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu manajemennya dapat dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Yang kedua, sebagai seni. Dalam manajemen terdapat unsur-unsur bakat atau pembawaan dari seseorang. Yang ketiga, sebagai profesi. Apa ini? Dalam manajemen dituntut suatu keahlian tertentu atau keahlian khusus yang dimiliki oleh setiap individu yang masuk dalam pengelolaan pendidikan. Demikianlah rangkuman atau resume dari mata kuliah manajemen PAUD. Kiranya